Shalom, kembali lagi saya Feby Rakuldasala akan menguraikan tentang materi yang ada dalam topik yang ke-11 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan yang diberi judul Pluralisme Paradigma dan Pemikiran Thomas S. Kuhn. Paradigma yang digunakan oleh Kuhn dewasa ini didefinisikan sebagai cara berpikir atau pendekatan terhadap masalah. Paradigma artinya adalah pola, model, atau skema dan pemahaman terhadap aspek-aspek tertentu tentang realitas atau kenyataan yang dikaji. Menurut Thomas, paradigma adalah suatu kerangka teoritis atau cara memandang dan memahami alam yang telah digunakan oleh sekelompok ilmuwan sebagai pandangan dunianya. Bagi Thomas Kuhn, sejarah ilmu pengetahuan merupakan starting point dalam mengkaji masalah fundamental dalam epistemologi keilmuan karena sains pada dasarnya selalu ditandai dengan kuatnya paradigma serta revolusi ilmiah setelahnya. Fase inilah yang diistilahkan Thomas Kuhn sebagai fase sejarah lahirnya ilmu pengetahuan baru, dimulai dengan normal science, kemudian terjadi anomali dan krisis. Setelah itu barulah muncul revolusi ilmiah sebagai bentuk lahirnya ilmu pengetahuan baru. Contoh konkret dari revolusi ilmiah seperti pergeseran dari model geosentrik, bumi sebagai pusat alam semesta, ke heliosentrik, yaitu matahari sebagai pusat alam semesta, yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus. Revolusi ini tidak hanya mengubah cara ilmuwan memandang tata surya, tetapi juga menjadikan kita memahami metode ilmiah sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan juga konteks budaya. Dalam karya The Structure of Scientific Revolutions, Thomas S. Kuhn menyatakan bahwa ilmu pengetahuan berkembang melalui revolusi ilmiah yang terjadi ketika paradigma lama digantikan oleh paradigma baru. Cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan secara umum ke dalam tahapan-tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, paradigma ilmu membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam masa ilmu normal atau normal science. Di sini para ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan mengembangkan paradigma sebagai model ilmiah yang digelutinya secara rinci dan mendalam. Kedua, menumpuknya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma mulai diperiksa dan dipertanyakan dan mereka mulai keluar dari jalur ilmu normal. Ketiga, para ilmuwan bisa kembali lagi pada cara-cara ilmiah yang lama sembari memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru inilah yang dinamakan revolusi ilmiah. Kuhn mengakui adanya pluralisme dalam ilmu pengetahuan, terutama setelah terjadinya revolusi ilmiah yang menggantikan paradigma lama dengan yang baru. Kuhn menerima pluralitas paradigma. Pluralitas paradigma berarti setiap paradigma mempunyai aturan dan kriteria kebenarannya masing-masing. Satu paradigma dengan paradigma lain itu berbeda berdasarkan prinsip dari masing-masing paradigma. Prinsip ketidaksepadanan menurut Kuhn yaitu paradigma satu dengan paradigma lain yang tidak sepadan atau tidak tersandingkan. Kuhn mengemukakan sejumlah kriteria di mana satu teori ilmiah dianggap lebih baik dari teori yang lainnya, sehingga kriteria paradigma dalam teori kebenaran tentunya tidak dapat dipaksakan untuk menilai paradigma yang lain. Aturan yang ada dan kriteria tersebut tidak sepadan dengan paradigma yang lain. Kuhn dianggap sebagai post-positivisme, akan tetapi di sini Kuhn lebih tertarik menentukan kriteria satu teori dianggap lebih baik dari teori yang lain. Antara lain, akurasi, yang mana di sini diungkapkan bahwa adanya tuntutan agar teori ilmiah harus akurat dalam domain penelitian. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi di sini diungkapkan bahwa adanya
tuntutan agar suatu teori secara internal konsisten, begitu pula dengan teori paradigma yang sama. Yang ketiga, skop, yang mana ini lebih mengacu pada tuntutan teori yang mana teori tersebut mampu menjelaskan secara lebih luas dari sekedar yang dikemukakan. Yang keempat, simplicity, dikatakan bahwa teori harus jelas dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, fruitfulness, memiliki ketentuan dari segi kemanfaatan atau kemampuan sebuah teori baru dalam mengidentifikasi fenomena baru yang belum diketahui oleh fenomena lama tersebut. Demikian pemaparan dari materi tentang pluralisme paradigma menurut pandangan Thomas S. Kuhn yang terdapat dalam topik yang ke-11 dalam perkuliahan filsafat ilmu lanjutan. Terima kasih dan shalom.